Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tafilu TV menggambit keceriaan, cerdas dan berwawasan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dawami Esos M. Ikom dalam rubrik Bedah Buku Ekonomi Pembangunan Islam karya Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar Enfil. Dalam minggu yang lalu kita sudah membahas terkait bagian pertama dari buku tersebut, yaitu tentang pembangunan dan kemiskinan. Pada Jumat hari ini maka kita akan membahas secara mendalam bahagian kedua dari buku ini, yaitu tentang kesejahteraan, kebahagiaan, dan pembangunan. Di dalam bagian kedua ini, Pak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar telah membuat beberapa item penting yang bisa kita telaah dan bisa kita pelajari. Dan alhamdulillah dari 2 pekan bedah buku ini, pesanan terhadap buku Ekonomi Pembangunan Islam semakin diminati oleh para pembaca, dan kami berharap semoga ini bisa memberi nilai manfaat kepada para peminat, pada para pemerhati ekonomi Islam, sehingga bisa semakin menambah wawasan kita tentang bagaimana Islam melihat pembangunan itu sendiri. Baik, di studio telah hadir penulis buku Ekonomi Pembangunan Islam, yaitu Pak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga masih tetap sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di bahagian yang ketiga ini nanti sesuai dengan buku ini yang sudah diterbitkan pada bulan November tahun 2017 yang lalu, Pak Dokter membagi 6 bahagian dari buku ini, dan pada hari ini kita akan bahas bahagian kedua dari buku Ekonomi Pembangunan Islam. Di bahagian kedua itu ada namanya well-being, kemudian lagi ada namanya pendekatan teori kebahagiaan, ya gitu kan, dan banyak hal lain lah nanti akan dibahas secara lebih dalam oleh Pak Dokter kita. Maka kita beri dulu kesempatan pemikiran-pemikiran dari bahagian kedua dari buku ini kepada Pak Dokter. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada bagian lalu kita telah memperkenalkan konsep-konsep pembangunan, ya, dan dengan tema kemiskinan. Artinya mazhab pemikiran buku ini juga secara teoritis juga lebih banyak mengacu kepada cara berpikirnya Tudaro, ya. Jadi artinya Tudaro menulis buku yang dari sejak tahun 70 sampai hari ini sudah edisi yang ke-21, edisi revisinya itu. Jadi kalau saya yakin rekan-rekan yang mengambil fokus tadi pada bidang ekonomi pembangunan, ya, pasti tidak asing dengan buku yang ditulis oleh Tudaro, ya, Mikhail Tudaro. Dan dia lebih fokus pada pembangunan negara ketiga. Jadi ketika bicara tentang negara ketiga, objektif dari pembangunannya itu adalah kemiskinan. Maka saya menulis aspek pertama adalah pembangunan dan kemiskinan. Jadi artinya ini adalah seperti dua mata pisau. Hadirnya pembangunan karena untuk pengentasan kemiskinan, dan
kemiskinan harus diselesaikan dengan agenda pembangunan. Nah itu dia. Jadi itu poin penting dari pokok pembahasan pertama. Minggu yang lalu. Pada minggu ini kita membahas tentang ada beberapa istilah yang menarik. Yang pertama sejahtera, yang kedua bahagia, dan pembangunan. Ya kan? Artinya apa yang dituju oleh pembangunan itu? Apakah pembangunan menuju kepada kesejahteraan? Apakah pembangunan menuju kepada kebahagiaan? Dan bagaimana kita melihat semua itu? Secara kasat mata ini hal yang sederhana. Kalaupun kita bincangkan di kedai kopi, selesai juga nya. Tapi untuk sampai ke pemikiran itu, maka saya menggariskan beberapa hal dalam buku ini. Yang pertama, kita harus paham dulu dengan konsep well-being. Ya. Well-being ini adalah kata lain untuk menyebutkan tentang kesejahteraan. Jadi kesejahteraan bahasa lainnya itu adalah well-being. Apa itu well-being? Itu harus dipahami secara teoritis ya, karena teori tentang well-being ini cukup luas itu, jadi dibahas dalam pendekatan saintifik. Yang kedua adalah kebahagiaan dan pembangunan. Bagaimana kebahagiaan ya dan pembangunan itu, apa garis singgung benang merah di antara keduanya. Yang ketiga, kita bicara tentang lebih mengkerucut subjective well-being ya. Subjective well-being. Ternyata well-being itu ada dua. Ya, positive well-being dan subjective well-being ya. Nah, yang ketiga adalah pendekatan teori kebahagiaan. Itu ya. Jadi di dalam pendekatan teori kebahagiaan ini, karena kebahagiaan itu sudah dibahas dari sejak masa filosof. Ya, Aristoteles sudah bicara tentang kebahagiaan. Sampailah yang paling banyak membicarakan tentang kebahagiaan ini adalah orang-orang dalam bidang ilmu psikologi. Ya. Nah, artinya ketika kita membawakan kebahagiaan ke dalam ekonomi, maka boleh dikatakan ini adalah ruang ekonomi psikologi. Ya. Nah, tapi ini menarik karena ini adalah masa baru sebenarnya, ya, sejak yang sangat berkembang sejak tahun, memang sudah ditulis tahun 70 ya. Tahun 70 pertama sekali meneliti tentang ekonomi kebahagiaan itu adalah namanya Esterlin ya. Dia mengamati tentang bagaimana kehidupan masyarakat di Butan, sebuah kota kecil ya di perbatasan Tibet itu ya. Di sana mereka sudah dari awal tidak menggunakan pendekatan gross national income, jadi tidak menggunakan kemajuan pembangunan itu dari ukuran pertumbuhan income per kapita ya, tapi mereka menggunakan gross atau pertumbuhan kebahagiaan, gross national happiness. Jadi JNI ya, JNI dirubah menjadi JNH, gross national happiness ya. Jadi pada waktu itu ya, tahun 70, Esterlin itu menulis tentang teorinya, mengatakan ekonomi tidak punya hubungan yang terlalu signifikan terhadap peningkatan kebahagiaan. Maka dikenallah pada waktu itu dengan Esterlin paradox. Jadi artinya orang mengatakan orang sibuk mencari uang selama ini ya untuk supaya bahagia, sementara teorinya Esterlin mengatakan kebahagiaan itu tidak punya hubungan dengan kebahagiaan, pertumbuhan ekonomi tidak punya hubungan dengan kebahagiaan. Nah, kalau kita teliti bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Karena apa? Di beberapa daerah misalnya, kalau kita ambil contoh, makanya saya tertarik meneliti ini pada tahun 2014 itu. Di beberapa daerah pada waktu itu di Dumai ya. Di Dumai awal mas itu adalah ketika para guru-guru menerima tunjangan mengajar itu ya, kalau kita disebutnya serdos lah ya, sertifikasi guru dan sebagainya, banyak tunjangan guru lah. Nah ternyata peningkatan pendapatan para guru pada waktu itu
pada tahun 2010 sampai dengan 2014 itu berhubungan positif dengan angka perceraian. Jadi ternyata guru yang terutama mayoritas adalah perempuan ya, guru-guru kita itu banyaknya perempuan. Akhirnya menyebabkan banyaknya perceraian. Itu satu kasus. Di kasus yang lain misalnya di Indonesia bagian timur itu peningkatan pendapatan menyebabkan kurangnya angka perceraian. Nah, jadi artinya kita masih hipotesis. Nah, dari hipotesis itulah dulu saya mengambil fenomena itu menyebabkan kajian ekonomi kebahagiaan ini menjadi menarik ya. Nah, debatable apakah ekonomi tidak berpengaruh terhadap kebahagiaan ya. Itu dibahas cukup panjang ya. Sampai pada tahun 2014 atau 2015 lah paling tidak. Itu Google Scholar ya menuliskan hampir 13.000 penelitian tentang ekonomi kebahagiaan. 13.000. Jadi saya yang jadi happy karena disertasi saya tentang happiness ekonomi. Jadi rujukannya itu banyak. Nah itu jadi apa namanya? Padahal waktu itu mau coba-coba tulis tentang hal yang lain, hal yang aneh. Tiba-tiba jadi sesuatu yang membahagiakan karena banyak sekali 13.000. Google Scholar menuliskan mengeluarkan tulisan-tulisan tentang ekonomi kebahagiaan 2014 2015. Saya tidak tahu kalau sekarang tak hitung ya, biasanya kita bisa hitung dari indeksnya itu ya. Nah itu terus mengalami fluktuatif teorinya. Ada yang mengatakan bahwa benar ekonomi itu yang menyebabkan orang jadi bahagia. Contohnya penelitian di Australia ya, peningkatan beberapa penelitian ilmuwan di sana yang mengatakan bahwa hubungan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan kebahagiaan. Tetapi itu dibantah lagi oleh Sterling tadi. Ya, dibantah lagi dengan dia mengatakan bahwa ekonomi mungkin bisa menyebabkan orang bahagia, tetapi dalam waktu pendek. Tapi dalam waktu yang panjang tidak bisa menurut dia. Bagi orang yang memang miskin, ya peningkatan kesejahteraan, pendapatan itu membahagiakan. Tetapi bagi orang kaya pendapatan belum tentu bisa membahagiakan. Nah, itu. Jadi terus debat sampailah saya menulis buku ini dan akhirnya sampailah saya menyelesaikan disertasi. Dan ketika saya menyelesaikan disertasi, hasil temuan disertasi saya dengan menggunakan pendekatan data time series ya, dari pembangunan Indonesia mengenai Human Development Index dengan menggunakan income per kapita, dengan menggunakan happiness index dan sebagainya. Akhirnya saya menemukan memang mengekalkan Sterling paradox bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan di Indonesia ini ya, antara pertumbuhan pendapatan dengan kebahagiaan. Ya, karena banyak orang miskin dia happy dengan bukan happy-nya karena apa? Artinya ada penelitian yang menarik adalah membandingkan antara kebahagiaan orang petani, ya petani di kampung di satu desa di Jogja, saya lupa, dengan orang-orang pegawai-pegawai Kementerian Keuangan dengan pendapatan yang tinggi, satu dengan pendapatan yang rendah. Ternyata tingkat kebahagiaannya sama. Terus apa yang memberikan kontribusi kepada kebahagiaan? Sama hasil penelitiannya. Saya juga menjawab hal yang sama, bahwa kontribusi kebahagiaan yang luar biasa diberikan oleh agama. Jadi agama memberikan kontribusi yang luar biasa kepada manusia untuk menjadi orang yang berbahagia. Ya. Jadi mereka menjadi orang yang sabar, mereka yang menjadi orang yang qanaah, mereka yang menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah gitu. Ya. Sehingga kontribusi pembangunan untuk mengejar rekomendasi dari PBB pada tahun 2011 itu supaya semua dunia menambah indeks atau indikator pembangunan itu dengan meletakkan indeks kebahagiaan yang untuk menyempurnakan Millennium Development Goal itu diberikan oleh agama dan itu tak pakai APBN. Jadi sehingga tanpa menggunakan APBN, ya, ruang kearifan sosial masyarakat
dibawa dengan peringatan Maulid Nabi, dengan peringatan Isra Mi'raj bagi orang Islam dan sebagainya, itu membahagiakan. Jadi artinya institusi-institusi yang sedia ada, ya, agama-agama yang institusi agama, misalnya nanti kalau ada orang meninggal dunia, tetangganya datang, ya, baca Yasin dan segala macam, itu membahagiakan. Kalau ada Maulid Nabi, bawa kue ke musala dan segala macam, itu melahirkan kebahagiaan. Karena agama. Iya, dan menarik lagi penelitian Campate, ya. Campate itu meneliti pada tahun 2014. Dia meneliti 3 variabel. Campate ini adalah seorang ilmuwan Amerika, ya, bukan, kalau nggak salah saya itu di mana dia, ya, saya lupa, tapi paling tidak di Amerika. Dia meneliti tentang kebahagiaan di masa bulan Ramadan, ya, dan pertumbuhan ekonomi, ya, peningkatan kebahagiaan dan pertumbuhan ekonomi. Ternyata penelitian ini mengatakan bahwa di negara-negara Muslim pada bulan Ramadan itu peningkatan kebahagiaan itu luar biasa tinggi, meskipun tidak ditopang oleh pertumbuhan ekonomi. Nah, itu penelitian yang menarik, artinya spiritualitas, amalan-amalan spiritualitas masyarakat itu memberikan sokongan terhadap pembangunan kebahagiaan. Kuncinya adalah agama. Agama, tapi ingat dulu agama yang macam mana? Karena kualitas beragama ini juga penting. Misalnya gini, ya. Kenapa misalnya Ramadan orang bahagia? Ramadan orang bahagia itu karena ada budaya agama yang dilahirkan dari masyarakat kita sebagai peradaban lokal, ya. Kalau dalam konteks lain disebut dengan peradaban Nusantara misalnya. Itu ada budaya-budaya yang menyertai agama. Contohnya ketika tarawih misalnya ada selawatan, ya, anak-anak senang itu, ya, silaturahim dan sebagainya. Ada berbagi-bagi, iya, ada kegiatan malamnya itu, misalnya ada tadarus. Nah, menjelang berbuka puasa ada pasar beduk, ya. Nah, intinya yang paling sederhana, semua orang yang paling sederhana kebahagiaan itu adalah makan. Jadi agama juga menyadari itu, maka tahan dulu makannya, begitu jam setelah berbuka makan, itu yang paling membahagiakan. Ditambah lagi makannya itu bersama. Makanya kalau tak cukup dengan keluarga, nanti ada bubar, ya, buka bareng dan segala macam, itu membahagiakan. Karena standar yang paling sederhana untuk manusia, apakah kaya, miskin, tua, muda dan segala macam, maka standar yang paling minimal adalah makan sebagai sesuatu yang membahagiakan, ya. Maka sedekah yang paling afdal itu sedekah makan, ya. Nah, kalau saya dulu juga suka nanya-nanya gitu, kenapa misalnya setiap ada pesta ada makan, ya, ada pesta ada makan, di pesta ada makan. Ternyata memang makan itu adalah standar kebahagiaan yang artinya dia akan berlaku untuk semua orang, ya, dia akan berlaku untuk semua orang. Dangdutan misalnya, tak semua orang suka, belum tentu orang suka dangdut, belum tentu semua orang bisa bahagia dengan mendengarkan lagu dangdut. Tapi kalau makan, ketika perut lapar, ya, itu semua orang akan bahagia. Kita akan bahagiakan. Jadi standar yang paling sederhana adalah ketika, nah maka di saat itulah kita melihat agama memberikan supporting terhadap kebahagiaan. Itu paling tidak ketika kita bicara tentang teori-teori kebahagiaan, ya. Nah, ada lagi kita ekonomi dan kebahagiaan, tadi sudah kita bahas pembangunan manusia dan kebahagiaan. Nah, ini kan ada Human Development Index, ya, ada kemiskinan dan kebahagiaan. Nah, ini kan bagaimana kemiskinan, ya, miskin, apakah dengan setiap kata-kata miskin menyebabkan orang tidak bahagia? Belum tentu juga. Ada orang, ya, suami istri pakai mobil, ya, pakai buka kaca lah, kata buka kaca lah, nampak sudah, ya. Mobilnya itu mobil yang paling bagus lah, anggaplah pakai Lexus lah. Tapi cemberut, suami cemberut, istri cemberut, segala macam. Ada orang pakai becak bakar lagi, istrinya duduk di bawah terus senyum bisa gurau-gurau. Wah, kita jadi Kaisar lah, keren dikit Kaisar. Kita bisa selalu lihat fenomena seperti itu. Ternyata kebahagiaan itu kan ada di hati, ya. Kebahagiaan itu ada di hati, tentang rasa.
Jadi sementara memang pembangunan itu seperti mana yang saya katakan kemarin, bahwa awalnya memang pembangunan itu dasarnya adalah pertumbuhan ekonomi. Setelah itu berubah menjadi Human Development Index. Ya. Tak cukup dengan hanya ekonominya baik, tapi bagaimana masyarakatnya itu cukup ekonomi, cukup sehat, cukup pendidikannya, Human Development Index. Terus, itu saja tidak cukup, ada sustainability, ya, keberlanjutan, maka perlu lingkungan yang selamat. Lingkungan yang selamat tidak cukup juga, bahagianya orang ada. Nah, ini sudah sampai kepada level yang keempat, ya. Orang mesti bahagia. Ya, itu dari pemikiran-pemikiran, ya, pemikiran rasional. Terus bagaimana Islam memandangnya, nah, kan gitu. Bagaimana Islam memandangnya, itulah makanya ekonomi Islam itu, ya, khatam dulu ekonomi konvensionalnya. Jadi kita tak jadi orang yang apa namanya, tak jadi orang yang tiba-tiba nyala-nyala gitu ya. Nah, ternyata pesan Islam jauh lebih dulu mengatakan hal yang sama, bahwa hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, itu kulluhum ajma'in tadi melingkupi pada persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, persoalan lingkungan, persoalan kebahagiaan. Dan itu menjadi ukuran bagaimana Islam melihat kebahagiaan. Ya, baik para pemirsa, kita akan bahas dan kaji lebih dalam lagi bersama Pak Dokter kita, ya, terkait kebahagiaan tadi. Bagaimana Islam melihat ukuran-ukuran dari kebahagiaan tadi, ya. Kita saksikan pariwara yang mau lewat. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan umat serta mempotensikan para pemirsa Tabindo TV, kembali kita dalam rubrik bedah buku ekonomi pembangunan Islam bersama Pak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar MPhil. Tadi sudah panjang lebar bagaimana Pak Rizal menjelaskan tentang kesejahteraan, kebahagiaan gitu kan. Lalu bagaimana Islam melihat ukuran-ukuran dari sebuah kebahagiaan itu? Karena itu tadi intinya tadi di hati. Hati itu adalah beragama. Ya. Jadi baik, ada 3 term di dalam Al-Quran, ya. Jadi ini saya juga mohon maaf nih kepada ahli tafsir, ya, karena orang ekonomi ini kan harus juga menggunakan tafsir, ya. Ada 3 term. Term pertama itu adalah hasanah, ya, hasanah. Jadi hasanah fil dunya, hasanah fil akhirah. Term yang kedua adalah asy'adah. Nah, itu asy'adah. Jadi kebahagiaan itu ada yang dituliskan atau kitab Imam Al-Ghazali itu namanya kimia kebahagiaan, ya, kimia kebahagiaan. Jadi dia mendiskusikan tentang bagaimana ramuan-ramuan sehingga melahirkan kebahagiaan menurut perspektif tasawuf, ya. Dan disebut di situ asy'adah. Buku saya tidak menggunakan pendekatan dua ini, ya. Saya menggunakan dalam konteks ini adalah pemikiran tentang al-falah. Jadi kebahagiaan yang saya definisikan di sini lebih kepada pendekatan al-falah. Qad aflahal mu'minun allazi an salatihim khashi'un, dan seterusnya sampai ayat ke 11, ya.
surat Al-Mu'minun ya 1 sampai dengan 11 kalau tidak salah saya itu ya. Nah, jadi mungkin tidak sempurna, saya yakin tidak sempurna, tapi paling tidak saya mengkonstruksikan bagaimana Islam memahami tentang kebahagiaan itu dalam konteks al-falah. Karena selain al-falah ada al-fauzun azimah ya. Al-falah ini hayya 'alal falah, qad aflahal mu'minun, terus qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Al-Qur'an ada sebuah skripsi di mana ya yang saya tengok itu dia mencoba untuk menghitung berapa kali Al-Qur'an bicara tentang al-falah ya. Al-falah disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih kurang 64 kali ya. Nah, ada yang mendefinisikannya dengan keberuntungan, ada yang mendefinisikannya dengan keselamatan ya. Tetapi pada konteks kebahagiaan juga ini bisa didefinisikan dengan kebahagiaan. Paling tidak ada buku yang mendefinisikan tentang falah sebagai kebahagiaan. Ini almarhum Jalurur Rahman ya, Jalurur Rahman ya. Dia menulis tentang falah sebagai kebahagiaan ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana al-falah ya. Al-falah ini kan kalau di dalam konteks kebahagiaan secara konvensional ya, kebahagiaan itu adalah subjektif well-being ya. Tapi di dalam konteks Islam al-falah itu lahir batin ya, lahir batin. Terus dunia dan akhirat ya. Jadi artinya hayya 'alal falah ya, hayya 'alas shalah. Jadi kalau kita gandengkan bahwa sholat itu melahirkan kebahagiaan ya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang falah sebagai orientasi daripada pembangunan dalam konteks ekonomi pembangunan Islam, maka tidak terlepas dari apa yang kita sebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah. Nah, ini ya yang bersifat kuliah ya. Jadi bukan yang khas, tapi yang bersifat umum. Nanti kalau yang bersifat kuliah, bersifat khas, nah itu kajian hari Rabu dengan metodologi hukum Islam ya, usul fikih ya. Tapi Dr. Zaid. Ya, jadi kalau dengan saya hanya yang bersifat kuliah. Jadi yang bersifat umum yang di sana kita bicara tentang pertama ad-daruriyah ya, hajiyah dan tahsiniyah. Nah, sekunder, primer dan tersier, paling tidak pendekatan seperti itu ya. Jadi pembangunan yang berorientasi kepada al-falah itu paling tidak dia harus bisa menyempurnakan, bisa menyelesaikan persoalan ad-daruriyah khamsah, 5 persoalan pokok manusia. 5 persoalan pokok itu adalah hizbuddin. Orang harus selamat dalam beragama ya. Din itu kalau kita kerucutkan Islam, tapi kalau kita ingin perluas kuliah, orang harus beragama ya. Karena dengan beragama orang bisa orang bisa teratur ya. Agama menyebabkan orang bisa teratur karena agama yang tidak rusak ya. Ya, kalau misalnya hari Minggu ada orang pergi bawa kitab ya, dia pergi jangan tanya lagi agama apa, pastilah orang Kristen, dia pergi ke gereja. Kalau ada orang pakai jubah hari Jumat ya, pakai minyak ato, dia tanya lagi ya. Nah, berarti dia itu bagian sederhana dari keteraturan ya, dari keteraturan. Sampailah kepada misalnya dalam membangun institusi keluarga ya, yang satu pergi ke kantor uang, yang satu ke gereja, yang satu ini dan segala macam. Jadi paling tidak keteraturan itu ya bisa menyebabkan orang menjadi lebih baik ya, lebih baik dalam kehidupannya. Maka dalam salah satu
Pancasila kita dilarang untuk ateis, ya. Orang harus beragama, karena dengan agama dia teratur dari sisi keyakinan hidup di dunianya, dia juga teratur dari keyakinan pasca kehidupan di dunianya, ya, akhiratnya. Urusan yang mana benar, yang mana salah itu dikembalikan kepada person by person, ya, person by person. Ini yang agaknya teori moderasi beragama, cara berpikirnya seperti itu, ya. Nah, kalau kita berceramah pada konteks umat Islam, tentu kita bicara pada khas. Tapi kalau kita bicara pada hal yang ammah, maka maqasid syariah sendiri sudah mencatatkan bahwa pertama adalah menyelamatkan agama. Ya. Nah, ini pendapat saya kan tidak. Ini bukan pendapat saya. Pendapat yang saya baca di dalam maqasid syariah yang ditulis di lembaga pentasihan Al-Quran, ya. Nah, yang beberapa tokoh ilmuwan dan segala macam mendefinisikan tentang maqasid syariah dalam konteks Hizbuddin, ya. Yang kedua adalah Hizbun Nafs, menyelamatkan jiwa. Jadi pembangunan itu harus mampu menyelamatkan jiwa, karena tak ada kebahagiaan kalau udah mati, ya. Jadi cerita kebahagiaan itu kalau dia hidup. Jadi maka hidup harus diselamatkan. Maka polisi itu betul pakai helm, karena kalau laju-laju tabrakan tak pakai helm, yang paling rentan itu kepala. Berarti polisi sudah ngerti dengan maqasid syariah pada bagian pertama, bagian kedua Hizbun Nafs, menyelamatkan jiwa. Nah, yang ketiga adalah menyelamatkan keturunan. Maka pembangunan harus berorientasi, ini kewajiban nih, pembangunan apapun yang kita bangun, apapun yang dialokasikan APBD kah, APBN kah, apapun sumber daya pembangunan harus berorientasi ke situ, menyelamatkan keturunan. Jadi zina tak boleh, karena ketika orang keturunannya galau, dia menjadi kebingungan dalam kehidupannya. Nah, itu secara rasionalnya. Tapi secara ideologisnya, wala taqrabu zina, selesai. Tapi kan kita ceritanya secara rasional, karena agama ini kan banyak juga orang-orang di luar Muslim yang dia ingin agama yang rasional. Ini rasionalnya. Orang kalau galau, keturunannya, bapak tidak tahu, mak tak tahu, keturunan kakek dan segala macam tak tahu, itu akan menciptakan orang yang kebingungan dalam kehidupannya, ya. Dan itu bahaya. Bahaya. Maka kewajiban pembangunan yang ketiga adalah Hizbun Nafs, menyelamatkan keturunan. Orang harus reproduksi, orang harus punya keturunan, institusi perkawinan harus ada dan sebagainya, ya. Yang keempat adalah Hizbul Mal, menyelamatkan harta. Nah, menyelamatkan harta dalam pendekatan ekonomi ada dua. Orang harus bekerja atau orang harus berusaha. Kalau orangnya the best, jadi entrepreneurs, dia buat pekerjaan, namanya pengusaha. Kalau dia biasa-biasa saja, jadi pekerja dia, tapi tetap dia harus Hizbul Mal. Hizbul Mal itu bagaimana orang punya harta, dia tak bisa berusaha dan tidak bisa punya pekerjaan. Karena get to harta adalah ketika dia bekerja atau berusaha. Negara harus menjamin persoalan itu, ya. Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun itu tegas berbicara tentang bagaimana entrepreneurs harus ditumbuhkan 14 abad yang lalu, pada abad ke-14. Pada abad ke-17 baru bercerita teori-teori tentang ekonomi konvensional, bagaimana Ricardian dan sebagainya, bicara tentang investasi dan sebagainya, ya. Padahal itu sudah dibicarakan itu kalau ya, dalam teori dalam buku Muqaddimahnya itu, dalam kitab Muqaddimah sudah bicara tentang itu, ya. Paling tidak udah diingat-ingat kan, karena itu bagian dari maqasid syariah. Maqasid syariah itu maqasid syariah itu apa? Kalau maqasid syariah itu adalah maksud Allah menurunkan hukum, ya, menurunkan perintah-perintahnya. Supaya apa? Pertama, supaya agama tegak, supaya jiwa selamat, supaya keturunan bisa berlanjut, ya, bisa terpelihara dan berlanjut, supaya harta bisa terselamatkan, ya. Barulah yang kelima adalah Hizbul Akal,
memelihara akal. Lembaga pendidikan. Jadi artinya pembangunan harus berorientasi kepada bagaimana pendidikan kita itu bisa lebih maju, otak bisa berkembang. Jadi kalau ada orang atas nama agama membonsai kepala orang, berarti dia tidak sesuai dengan maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu menginginkan bahwa negara harus memberikan tumpuan yang kuat supaya manusia otaknya maksimal berkembang. Bukan hanya berpikir tentang bumi saja, bicara tentang planet, bicara tentang semua potensi-potensi sebagai khalifah Allah di permukaan bumi ini betul-betul maksimal. Nah, maksimal mempotensikan semua sumber daya yang Allah hidangkan supaya dia tidak berkeluh kesah, supaya tak nyalah-nyalah Allah. Ya, dia yang pemalas, dia yang tak mengolah otak, sudah itu dia susah, dia nyalah-nyalahkan Allah. Nah itu yang makanya kenapa kemiskinan itu menjadi sesuatu musuh dalam pembangunan, karena akibat kemiskinan orang tidak bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ketika orang bicara getol tentang pembangunan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, sebenarnya orang sedang bicara agama. Karena bagi orang miskin, nah ini kan ceritanya ini kalau kita bicara tentang pembangunan ya kaitannya dengan kemiskinan ya. Nah tapi kalau hari ini orang bicara pembangunan itu dengan sesuatu yang sifatnya wah ya, sifatnya kegemerlapan, itu belum waktunya untuk negara ketiga. Ya, nah itu jadi paling tidak inilah yang menjadi pesan-pesan pembangunan. Apabila maqasid syariah ini sudah seluruhnya terpenuhi, maka insya Allah bahwa manusia Muslim atau umat Islam akan menjadi orang yang qad aflahal mu'minun. Maka berbahagialah, maka menanglah, maka berjayalah orang yang beriman. Dalam konteks 5 hal tadi Pak Dokter, lalu ya. Bagaimana dengan ketika kita hari ini gitu kan, yang di lingkungan atau di lingkaran dalam ketakutan gitu kan, ketakutan kan ini tadi ya, COVID tadi, lalu bagaimana dengan ukuran-ukuran dari kebahagiaan, ukuran-ukuran dari iyalah kebahagiaan lah dalam melihat 5 aspek itu tadi gitu. Ya, baik. Itu kan menjadi sesuatu yang sangat berharga hari ini. Betul. Jadi memang COVID mengganggu sedikit upaya kita melahirkan kebahagiaan. Paling tidak dengan hadirnya COVID ini kita menjadi khawatir, ya, menjadi khawatirnya. Nah, dia tidak hanya menyebabkan persoalan gangguan medis, tapi juga merusak beberapa sendi-sendi kehidupan yang lain, termasuklah di situ sendi ekonomi pembangunan masyarakat. Ya. Entrepreneurship misalnya yang hari ini sudah amburadul, ya, kita sebenarnya yang kita gaduhkan itu ketika para pengusaha-pengusaha tidak lagi mengoperasionalkan usahanya. Ya, bukan hanya ketakutan kita atau kasihan kita dia jatuh miskin. Orang miskin yang numpang kerja dengan dia tak apa lagi. Nah, kan itu. Jadi ini yang sebetulnya yang menjadi efek domino ya dari persoalan atau pandemi COVID hari ini. Belum lagi dilihat dari sisi SDM pendidikan. Belum lagi dari sisi pendidikan, pembangunan pendidikan kita, formal pendidikan kita yang terganggu dan sebagainya. Jadi memang maqasid syariah ya, dalam konteks pembangunan hari ini sedang terganggu. Malah dalam konteks yang lain ya akibat kemiskinan ya agama juga menjadi sasaran yang empuk untuk terganggu. Ya, orang tidak mungkin bisa menjalankan perintah-perintah agama dengan baik. Contohnya ibadah haji yang harus ditunda sudah 2 tahun ya. Nah, jadi inilah yang agaknya penting. Saya yakin dengan kita memahamkan orang kan hari ini bicara tentang menginginkan ya ada kelompok-kelompok atau setengah-setengah jualan politik hari ini yang menginginkan menjadikan pembangunan yang Islami, menjadikan pembangunan yang baldatun thayyibatun waradun ghafur. Ada lagi yang menginginkan masyarakat yang madani. Inti dari semua keinginan itu adalah ketika dia memahami tentang maqasid syariah ya, ad-daruriyah khamsah. Jadi artinya kelima persoalan pokok ini harus tegak ya, harus tegak.
Nah, itu sebagai persoalan dasar. Baru setelah itu hajiahnya, baru tahsinnya yang menyempurnakan dan yang melengkapi. Jadi kalau yang ada ruriyah khamsah itu sebagai persoalan pokok, setelah itu disempurnakan oleh hajiahnya, apa hal-hal yang menunjang itu, dan dilengkapi oleh hal-hal yang melengkapinya. Barulah dia menjadi sebuah pembangunan yang betul-betul berorientasi kepada pembangunan yang mandiri. Ya, jadi pembangunan yang mandiri itu bukan pembangunan yang seluruhnya bercita rasa Islam, ya, bercita rasa Arab. Tapi pembangunan yang betul-betul sesuai dengan konsepsi-konsepsi Islam. Di abad ke-14 dengan kajian-kajian tentang runtuhnya negara-negara bangsa Badui, ya, di kajian Ibnu Khaldun dalam teori Maqasid, dalam bukunya Al-Muqaddimah itu memberikan argumentasi bahwa yang namanya pembangunan itu adalah bergerak dari Badwiyah menuju kepada Hadari, ya, dari bangsa kampung menuju kota. Ya. Ciri-ciri kota itu, Hadari itu paling tidak pertama heterogen. Ya, heterogen. Yang kedua, mungkin kita bicara tentang di sana adalah pasar yang besar, ya, sehingga menampung dua hal. Pasar yang besar itu menampung dua hal. Yang pertama, menampung orang yang bisa menjadi entrepreneurship, modal, ya, capital. Yang kedua, orang yang bisa bekerja secara handal. Nah, ini namanya sumber daya manusia atau labor market, ya, pasar tenaga kerja. Sehingga apabila orang sudah bekerja, maka terhindarlah dari kemiskinan. Nah, tinggal pada waktu itu negara dengan regulasinya memberikan aba-aba tentang tingkat kesejahteraan dan sebagainya. Jadi paling tidak ketika kita balik lagi pada pertanyaan pertama, bagaimana Islam memahami tentang kebahagiaan? Kebahagiaan dalam Islam itu harus komprehensif, bukan hanya sebagai sebuah kompensasi. Ya, kalau hari ini kan sebagai kompensasi banyak juga. Sebenarnya kan ketika mereka sudah tak lagi mampu menjawab tantangan kehidupannya dengan akal budinya, maka mereka lari kepada agama, ya, dan mereka merasa happy dengan pelarian itu. Ya. Artinya ada korelasi lah antara keyakinan dan kebahagiaan. Iya, jadi kebahagiaan yang seutuhnya yang diinginkan oleh Islam itu ya kebahagiaan yang lahir batin, kebahagiaan yang hasanah fil dunya, hasanah fil akhirah. Jadi tidak benar juga kalau ada orang yang lari ke ya ketika dia gagal dalam kehidupan dunia, lari ke Sulu, malah yang lebih parah itu lari ke dukun misalnya. Tidak benar. Yang benar itu adalah dunia itu harus diraih, tapi kita meraih dunia itu hanya ada di genggaman, meletakkan semua keyakinan, meletakkan semua harapan hanya kepada Allah, ya. Karena kalau kita bicara dari peradaban Islam misalnya, motivasi pembangunan itu sudah mulai dicanangkan oleh Rasulullah dan dijalankan oleh para sahabat. Generasi awal. Tapi itu sudah cukup luar biasa memberikan keyakinan kepada kita. Bangsa Arab yang awalnya itu di bawah kaki bangsa Romawi, ya, di Syam berdagang takut-takut, ya, masih ngintip-ngintip kalau dikasih masuk. Tiba-tiba dengan semangat yang diberikan oleh Rasulullah ketika perang Khandaq misalnya, dia memukul sambil tersenyum, memukul batu sambil tersenyum, dia menyanyikan, wahai Rasulullah, apa yang kau senyumkan, kata Abu Bakar. Baru saja Jibril menyampaikan wahyu kepadaku bahwa tak lama lagi Romawi akan jatuh, akan kita kalahkan di Syam. Artinya apa? Motivasi ke dunia. Ada motivasi kejayaan dunia. Jadi kalau ada hari ini generasi Islam yang memandang kejayaan dunia itu sebagai sebuah masalah, saya ingin tanya, nabinya siapa? Ya, kalau kita masih pakai nabi kita Rasulullah, jelas-jelas Al-Quran, ya, menjelaskan tentang rum menang dan sebagainya. Semua itu dalam konteks bagaimana kita betul-betul secara integritas menjadi orang yang bahagia lahir dan bahagia mati. Dan dalam sejarah peradaban Islam itu setelah pasca Rasulullah ditunjukkan semua. Ada yang
pemimpinnya sufi, ada pemimpinnya yang luar biasa dengan kemajuan seperti Al-Ma'mun, ya, Harun al-Rashid, ya. Di Mughal misalnya lahir yang namanya Taj Mahal pada zamannya Mughal di India, ya. Terus Salahuddin Al-Ayyubi membangun benteng, ya. Saya kebetulan sudah sampai di sana. Itu luar biasa. Dan ada juga tipe pemimpin kayak Umar bin Umar bin Khattab, Khattab mengangkat sendiri, ya. Jadi tipe kepemimpinan banyak. Nah, saya berpikir di masa Covid ini harus lahir Umar-Umar yang mengangkat karung gandum itu. Karena harus. Baik, saya host Dawami Esos M. Ikom pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.